Selamat siang. Hari ini saya Dr. Retno Diatriana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sindrom mata kering atau dry eye syndrome. Sindroma itu artinya adalah sekumpulan gejala, sehingga apabila dikatakan sindroma mata kering, maka ada beberapa gejala yang dirasakan oleh seseorang sehingga muncul menjadi diagnosis mata kering. Apa sih sebenarnya mata kering itu? Mata kering itu adalah suatu kondisi ketika mata kurang mendapat lubrikasi atau pelumasan yang cukup dari kadar air mata orang tersebut. Sehingga apabila kadar lubrikasi ini kurang, maka mata akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Kemudian pada mata yang sehat, kornea itu akan terus dilindungi oleh suatu cairan air mata yang dihasilkan pada saat mata itu berkedip. Cairan itu melindungi kornea, fungsinya agar kornea tetap mendapat nutrisi dan melindungi kornea dari lingkungan luar atau radikal bebas. Apabila produksi air mata ini mulai mengalami penurunan atau kurang cukup, maka komposisi air mata itu pun akan mengalami suatu perubahan, sehingga produksi air mata menjadi menurun dan timbullah kumpulan gejala mata kering tersebut. Sindroma mata kering adalah kumpulan gejala yang diantaranya yaitu biasanya yang pertama, mata terasa mudah berair. Yang kedua, mata terasa seperti ada benda asing di dalamnya. Kemudian yang ketiga, sensasi rasa gatal atau terasa kering pada mata. Kemudian yang keempat, kadang-kadang mata sering mengeluarkan kotoran. Lalu yang kelima, mata terasa mudah lelah. Dan yang keenam, mata menjadi sensitif terhadap cahaya. Kira-kira penyebabnya apa sih mata kering itu? Mata kering itu sebenarnya sudah saya katakan tadi di awal bahwa adalah suatu penurunan produksi air mata yang diproduksi oleh kelenjar air mata itu sendiri karena frekuensi berkedip mata yang kurang. Jadi penyebabnya sebenarnya utamanya adalah frekuensi kedip mata yang kurang itu tadi. Kenapa kok frekuensi berkedip mata itu bisa kurang? Yang pertama biasanya karena terlalu lama di depan gadget. Yang kedua karena penggunaan lensa kontak yang sudah lama. Yang ketiga faktor usia. Yang keempat faktor lingkungan sehari-hari. Contohnya bekerja di tempat ber-AC yang berjam-jam atau bekerja di outdoor yang selalu terpapar sinar matahari selama berjam-jam. Kemudian bisa juga disebabkan karena orang tersebut terdapat riwayat penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada juga penyebabnya, salah satunya adanya kelainan bentuk kelopak mata. Kemudian yang terakhir yaitu yang banyak di masyarakat yaitu karena perokok berat. Apakah sindrom mata kering ini bahaya? Memang keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan di atas itu kesannya sering dianggap sepele di masyarakat. Pada mulanya mata kering awalnya pada gejala ringan mungkin tidak menyebabkan kondisi yang serius, tapi bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, dan apabila sudah sangat mengganggu maka
biasanya dokter mata akan memberikan terapi berupa obat tetes untuk menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala tersebut. Apabila sindroma mata kering ini terlambat di terapi, bisa menyebabkan komplikasi yang cukup berat pada mata, terutama pada kornea. Yang terjadi adalah karena kornea ini kelembabannya menurun drastis, maka bisa terjadi penyakit pada kornea, yaitu keratitis atau ulkus pada kornea. Apabila komplikasi berat ini sudah timbul, maka penanganannya jauh lebih sulit, dan kalau terlambat bisa menyebabkan kerusakan kornea permanen. Mata kering yang tidak tertangani dengan baik juga bisa menyebabkan infeksi yang berulang, mata merah berulang, adanya keluar kotoran berulang, sehingga yang semakin berat bisa terjadi radang hebat yang bisa mengganggu seluruh permukaan bola mata. Untuk terapinya mata kering bagaimana ya? Nah, untuk penanganan mata kering itu memang harus diterapis berdasarkan penyebabnya. Maka jika muncul gejala-gejala atau keluhan yang seperti saya sebutkan tadi di atas dan itu sudah sangat mengganggu aktivitas Anda, maka Anda sebaiknya segera mencari dokter mata agar dokter mata bisa segera mengetahui kira-kira ini penyebabnya apa dan bisa segera diterapi sesuai dengan penyebabnya. Kemudian apakah ada cara untuk mencegah supaya tidak terjadi mata kering? Sebenarnya karena faktor usia, mata kering ini pasti akan dialami oleh semua orang. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi berat? Yang pertama, kalau misalnya memang pekerjaannya di outdoor atau di lapangan dan sering terpapar sinar matahari, paling tidak gunakanlah kacamata pelindung agar tidak terlalu langsung terpapar sinar ultraviolet matahari dan tidak kena debu dan kotoran. Apabila bekerja di ruangan ber-AC, maka bisa dibantu dengan penggunaan tetes mata pelembab mata yang tentu harus dikonsultasikan kepada dokter mata. Obat apa yang harus digunakan? Yang kedua, mengatur screening time atau waktu lama bekerja di depan layar monitor gadget. Sedangkan yang ketiga, menghindari, kalau memang Anda hobi merias mata, maka sebaiknya dihindari jika memang sudah mulai ada keluhan seperti di atas tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan mata. Jadi cuci muka seperti biasa. Kemudian kalau sudah mulai ada terasa tidak nyaman, maka untuk pertolongan pertama bisa dikompres hangat. Lalu yang terakhir, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi makanan yang banyak mengandung omega 3 dapat membantu memperbaiki produksi kelenjar air mata itu sendiri. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan tentang mata kering. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jika memang ada keluhan yang disebutkan tadi di atas, maka segeralah berobat ke dokter mata terdekat. Terima kasih.